Selesai bisnis itu. Saya dimarahin, pulang, saya dimarahin sama orang tua, kemudian saya diminta fokus kuliah. Saat itu di Fakultas Hukum, saya membaca satu ayat di mana Allah itu memberikan musibah atau cobaan itu kepada hamba yang mampu. Mungkin ada yang tahu, la yukallifullahu nafsan illa usahaha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi saat itu saya fokus untuk move on. Saya belajar, saya buka toko kecilan, toko kecil di Lamongan dari pengalaman sebelumnya. Dari pengalaman sebelumnya, saya buka toko kecilan. Toko ini dari satu karyawan, pelan-pelan kami merajutnya, 2 karyawan, 3 karyawan. Sekarang perusahaan kami yang awalnya saya masih ingat omsetnya hanya 18.500 satu hari saat itu kami buka. Tetapi alhamdulillah sekarang hari ini omset perusahaan kami sudah di atas 800 juta per day. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah dari mindset, ya. Kita harus punya mimpi yang tinggi. Teman-teman mahasiswa di sini pasti sudah punya mimpi, sudah apa? Tapi kita harus do hard gitu. Ada mahfudoh, kun himmataka fi athuraya wa rizlaka fi atharo. Jadikanlah impianmu setinggi bintang Suraya, walau kakimu berpijak di bumi ini. Jadi saya selalu punya mimpi yang tinggi. Kenapa ya? Karena kalau misalnya kita punya mimpi yang tinggi, kita itu kerja keras untuk menggapainya, dan kita setiap saat pasti akan terus menerus untuk menggapai itu. Dari mindset itu kemudian saya dari 1 karyawan, 2 karyawan, 3 karyawan, sekarang alhamdulillah karyawan kami sudah di atas 250 yang sudah bergabung dengan Duta Merpati Group. Toko besi yang kami bangun dengan harapan yang tinggi, yang awalnya 1 toko dan alhamdulillah sekarang sudah menyebar di 18 kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di Bali. Berikutnya, ada pepatah Cina yang berkata, "Zeyao yao ze, jiu yao bang fa." Asal ada kemauan, pasti terbuka jalan. Asal ada kemauan. Jadi bayangkan teman-teman mahasiswa yang ada di ruangan ini dan yang ada di Zoom, kalau kita punya kemauan yang keras, maka kita pasti ada jalannya, pasti itu. Dan itu adalah sebuah kerja keras yang harus kita lakukan. Di sini ada passion. Jadi kita memulai berbisnis, memulai suatu kegiatan berdagang itu, kalau kita diawali dengan passion, kesukaan, ya, itu pasti akan senang. Misalnya di sini ada yang suka touch up atau suka beli skincare, kemudian skincare 1, 2, 3. Kapan ya kira-kira saya bisa punya pabriknya misalnya? Kapan ya saya punya brandnya? Pasti akan senang karena ada passion itu. Sama juga saya waktu itu membangun sebuah bisnis besi. Saya hancur dan ketipu di bidang besi dan rongsokan. Tetapi saya menemukan ilmu, insight banyak di teman-teman yang saat itu, kebetulan ada teman Madura yang memberikan banyak pembelajaran kepada kami. Dan saat itu juga saya belajar banyak di teman-teman ini, sampailah saya suka dengan bisnis besi ini, passion. Kemudian yang kedua, pasti ada opportunity. Kita berbisnis kan pasti melihat nih, ada opportunity apa yang bisa kita dapatkan. Saya contohkan misalnya yang lagi marak itu, kami yang di daerah tingkat 2, misalnya di Lamongan, itu kan daerah tingkat 2 ya, atau bukan kuno. Kalau melihat dari Jakarta yang begitu masif tentang kopi yang keliling, kemudian pasti merambatnya kan di daerah tingkat 2 itu pasti kurang lebih mungkin antara 5 sampai 1 tahun lah
baru bisa itu. Nah, ini banyak orang yang menangkap ini di kabupaten atau di daerah tingkat 2 itu. Kenapa? Karena pasti semuanya berawal dari daerah tingkat 1 atau ibu kota, kemudian baru meraih ke desa-desa atau ke kabupaten. Jadi opportunity ini yang harus kita tangkap. Berikutnya, dari mana modalnya? Ya, pasti semua teman-teman mahasiswa, dari mana ya kita dapat modal gitu? Dari mana modalnya? Yang pertama saat itu yang saya lakukan adalah memperbanyak khazanah keilmuan. Kita harus belajar. Belajar dari mana? Bisa dari YouTube, bisa dari coach, bisa dari dosen, bisa dari mentor, bisa dari manapun. Intinya adalah belajar. Nggak mungkin kalau misalnya kita mau membangun sebuah bisnis, kemudian kita nggak belajar sama sekali, atau kita nggak paham bisnis apa yang akan kita lakukan, selesai. Jadi teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, kita harus memperbanyak khazanah keilmuan. Hari ini, dulu kami nggak paham besi itu dari mana suplainya. Kemudian saat saya paham besi dari mana, kemudian kita melihat, besi ini ternyata kebanyakan dari China. Maka apa yang kita lakukan? Kita harus belajar. Mulai belajar dari mana, bagaimana cara impornya, bagaimana mendapat kuota impornya, kemudian bagaimana bahasanya. Kalau misalnya kita mau belajar dan kita mau, pasti jalan tadi kan. Jadi ilmu itu yang harus kita cari. Dan hari ini ketika kami sudah dapatkan research dari China, maka apa yang kita lakukan? Ya minimal kita harus belajar bahasanya, ya, belajar bahasanya dan belajar behaviornya orang itu bagaimana, pabrik ini bagaimana, sehingga di sini ada yang dari China. Ni hao. Ya. Jadi teman-teman kita harus belajar, ya. Ilmu itu sangat penting sekali. Kalau kita mau menguasai suatu bisnis, ya pasti ilmu itu yang paling penting. Kemudian integrity. Yang kedua adalah integritas. Kalau kita punya ilmu, tetapi kita nggak punya integritas, ya sama aja. Kita harus bangun integritas. Kita harus bisa jadi orang yang bisa dipercaya. Orang yang ketika ngomong A, ya A. Ketika kita udah bikin appointment, ya kita harus komitmen dengan appointment itu. Mulai dari awal membangun usaha sampai dengan hari ini, integritas itulah yang kami jaga, yang kita jaga. Teman-teman semua yang ada di sini, ini sangat penting sekali. Karena ini adalah modal utama kita sebagai seorang startup, sebagai seorang pengusaha awal, sebagai orang yang mau mengawali usaha. Kalau kita nggak punya dua ini, susah. Integritas itu luar biasa. Pak, kan pasti kita kan butuh cash, butuh modal, butuh uang. Bagaimana kita dapatkan itu? Ya. Dari dua ini, ketika kita sudah punya ilmu, kemudian kita sudah punya integritas, kita itu mudah untuk cari funding. Kita mudah cari uang untuk membangun bisnis kita. Dari mana? Misalnya, saya contohkan yang kami lakukan saat itu. Saya karena kami punya integritas di bidang besi, saya mencoba untuk membangun bisnis di bidang lain, di bidang food and beverage, F&B. Saat itu kami buka kafe kurang lebih sekitar 1,2 hektar lahannya. Kami punya private beach, kami punya pantai di Lamongan tempatnya. Kami punya pantai panjangnya kurang lebih sekitar 120 meter di sana. Saya paham, saya punya integritas, saya punya ilmunya juga gitu. Tapi cash kita ini terbatas. Karena kalau membangun semuanya kita butuh dana kurang lebih hampir ya antara 5,6 miliar sampai 8 miliar waktu itu. Akhirnya yang kami lakukan apa? Karena kita punya dua modal, ilmu dan integritas. Yang kami lakukan adalah kami menawarkan
kepada sahabat-sahabat kami melakukan equity crowdfunding, atau bahasanya adalah sirkah, urunan. Ya, kami menjual saham kami sebagian untuk kita dapatkan cash. Dari siapa? Dari orang-orang yang percaya terhadap kami, percaya terhadap saya. Saat itu saya menelpon 7 orang, salah satunya juga orang tua saya juga. Saya telepon, saya tawari. 7 orang itu saya tawari dan semua ikut 7 orang ini. Dan sampai sekarang kami bangun namanya Aula Pantura. Nanti bisa dicek di Instagram kami. Itu adalah salah satu bisnis yang kami bangun dengan menggunakan integritas dan ilmu. Jadi dengan 2 hal itu kami melakukan equity crowdfunding atau urunan, dan sampai sekarang sudah berjalan hampir 4,5 tahun, dan saat itu kurang lebih 1 tahun lebih 7 bulan kami sudah payback period, sudah balik modalnya. Berikutnya, ini adalah corporate life cycle. Sebuah perusahaan itu pasti dia mengalami fase-fase ini. Ya, pertama, perusahaan itu masih berdiri. Saat itu PT kami berdiri dengan tempat yang kontrak cukup kecil dan namanya mengawali. Kemudian yang kedua, tahapan berikutnya adalah rugi. Ya, saat itu kami sudah mengalami itu, kerugian. Berdiri, rugi, kemudian kami baru mendapatkan laba, untung. Itu adalah proses. Ketika untung, pasti kita berpikiran bagaimana caranya supaya untung atau laba ini bisa digulung terus atau bisa ditambahkan. Yang awalnya laba kita 1 tahunnya misalnya 2 miliar, bagaimana caranya bisa 20 miliar, ya kan? Inilah nanti seorang CEO, seorang Chief Executive Officer, dia harus inovatif. Yang tadi disampaikan sama Prof. Farida, inovasi adalah yang membedakan antara pemimpin dan pengikut. Kita sebagai CEO harus inovatif. Bagaimana ya perusahaan yang kita bawa ini bisa bertumbuh signifikan. Kita sudah melalui masa berdiri, rugi, laba. Sekarang bagaimana kita mendapatkan revenue and profit driver. Kita menemukan RPD. Fase RPD inilah yang kemudian kita sebagai CEO harus punya kapasitas, harus punya keilmuan yang banyak. Saat itu Pak Faris, jujur saya basicnya adalah hukum. Saya nggak paham tentang korporasi, tentang laporan keuangan dan lain, saya nggak paham. Yang saya lakukan adalah saya belajar. Saya ikut kelas. Saya waktu itu ahli seminar lah bahasanya itu. Kelas ini saya ikut, kelas itu, kelas ini. Mungkin di sini ada yang tahu, ada Mas Margaret Wowi, ya, Bosman. Saat itu saya ikut kelasnya beliau. Kemudian Pak Silmi Karim, yang sekarang sebelumnya beliau adalah Direktur Utama Krakatau Steel. Kemudian Mas Sandiaga Uno, ya, itu adalah coach-coach saya dan itu kita harus belajar ke mereka. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah sukses sebelum kita. Kita butuh itu. Nah, di masa RPD inilah kita ditantang untuk bisa menggelembungkan yang awalnya omset atau profit kita itu 1 kali lipat menjadi 20 atau 10 kali lipat. Itu adalah RPD. RPD perusahaan kami atau revenue and profit driver perusahaan Duta Merpati adalah membuka gerai. Oleh karena itulah yang awalnya kita punya hanya 3 gerai, kemudian kami menemukan revenue and profit driver kami melakukan scale up dengan menambah gerai-gerai kita. 1 tahun ini kita prioritaskan buka 3 gerai, berikutnya 3 gerai, 5 gerai, sampailah dengan alhamdulillah per hari ini kami ada 18 gerai atau 18 cabang di beberapa kota di Bali, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi itulah tugas kita sebagai CEO ke depan. Kemudian setelah RPD, fase berikutnya ini adalah scale up. Tugas kita sudah menemukan RPD-nya.
kapan kita scale up-nya? Scale up itu butuh uang atau butuh cash atau butuh modal itu 5 kali lipat profit terakhir kita. Jadi misalnya RPD-nya, saat itu ya keuntungan terakhir di dalam Duta Merpati itu mendapatkan kurang lebih hampir 18 miliar, maka kita dituntut untuk mencari nilai 18 miliar itu kalikan 5. Nah, itu yang kita harus cari. Bagaimana Pak cara mencari fundingnya? Nah, ini yang menjadi menjadi challenge juga nanti bagi CEO. Banyak caranya, ya, bisa melalui private equity atau loan, ya, atau bisa kita pitching dengan venture capital, VC, atau kita bisa melakukan initial private offering atau public offering, ya, atau menawarkan ke bursa efek Indonesia. Jadi itu adalah scale up. Dan kemudian berikutnya adalah fase berikutnya, kalau misalnya sudah di scale up, maka perusahaan ini sudah corporatize. Jadi bagaimana caranya supaya perusahaan ini tidak ada pengendalinya? Ya pastinya seperti kita tahu McDonald, ya, McDonald itu kurang lebih kalau saya mohon dikoreksi 3,25% itu punyanya BlackRock saat ini, dan nilai investasinya sangat tinggi sekali, kurang lebih sekitar 26 sekian triliun, padahal hanya menguasai 3 atau 6% gitu, saya lupa, hanya segitu, sehingga McDonald itu menjadi perusahaan full korporatisasi, jadi tidak ada pemegang saham kendalinya. Inilah yang menjadi cita-cita dari Duta Merpati Indonesia. Berikutnya, ini budaya kerja yang kami terapkan. Pasti kita ini dihadapkan dengan banyak kompetisi. Misalnya MS Grow, ada pesaingnya ini kan pasti itu, ya kan? Maka bagaimana supaya kita bisa eksis dan kita bisa survive, bahkan kita bisa menjadi market leader? Nah, maka yang kita lakukan adalah kita membangun efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan kita. Salah satunya adalah penerapan dari 5R yang biasanya kita tahu. Kemudian di sini di Duta Merpati, di perusahaan kami juga menerapkan Lean Six Sigma Management. Jadi bagaimana efisiensi dan efektivitas ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Bagaimana penerapannya? Saya contohkan ya, misalnya dalam Lean Sigma yang kita terapkan di toko kami. Di Duta Merpati itu adalah toko retail besi yang dimana mulai dari penataannya dari depan sampai belakang itu kita riset. Seperti yang ada di Indomart, ya. Indomart itu kan kita tahu ketika kita bawa anak kecil itu pasti anak itu dia dikasih dan ambil Kinder Joy. Apakah itu bagian dari riset? Yes. Jadi Kinder Joy ditaruh di kasir yang ice kontaknya atau yang pandangan matanya itu persis dengan umur anak kecil, mungkin sekitar 80 sampai 90 cm, dan itu diambil. Nah, ini adalah penerapan dari Lean Six Sigma Management. Kalau misalnya di Duta Merpati, kami mulai dari investasi di bidang pembongkaran besinya, kami sudah menggunakan hoist crane, kemudian kita penataannya dari depan sampai dari belakang, barang yang fast moving itu apa, barang yang slow moving itu apa, atau barang yang cepat laku itu apa. Jangan sampai barang yang cepat laku itu kita taruh di belakang, nanti akan menimbulkan waste of motion. Jadi akan motion perpindahannya itu akan membutuhkan waktu, dan pastinya kita rugi biaya, waktu, tenaga. Inilah yang kita terapkan. Jadi kita itu dihadapkan dengan kompetisi. Kita sebagai CEO untuk kedepannya itu harus inovatif, harus kreatif untuk mempush supaya efisiensi dalam perusahaan kita ini ada. Dan bahkan efisiensinya itu bisa kita tekan terus
tanpa mengurangi profitabilitas atau tidak berimpact terhadap profit yang ada di perusahaan kita. Berikutnya, sudah berikutnya. Ini yang saya ceritakan tadi. Ini adalah perusahaan kami yang kami bangun dengan start from small, dari kecil, dari omset 18.000 kami ngontrak. Tapi alhamdulillah perusahaan kami sekarang sudah di beberapa kota yang teman-teman bisa lihat di depan, dan alhamdulillah kami terus berkembang. Saya yakin ketika kita punya mimpi yang tinggi, ya ketika kita punya kemauan, itu pasti ada jalan. Berikutnya, step. Ini adalah F&B kami yang tadi saya ceritakan. Ini adalah aula yang kami bangun dengan kurang lebih lahan 1,2 hektar. Ini adalah Olimpia yang ada di Palembang, kurang lebih sekitar 6.000 meter, dan ini adalah Hola. Ada beberapa food and beverage yang lainnya. Berikutnya, ini adalah retail kami. Ada beberapa retail yang kita bangun juga. Salah satunya ini dari hasil atau dari profit dari besi yang tadi di awal. Jadi teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, ketika kita sudah punya kemauan yang keras, pastikan kita bisa, ya. Karena kita harus punya mimpi yang tinggi, minimal kalau kita jatuh masih ada di bintang-bintang. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali apa yang kemudian bisa disampaikan oleh Pak Adit pada pagi hari ini. Tentunya saya punya banyak pertanyaan nih, tapi saya berikan kesempatan dulu kepada kawan-kawan yang ada di aula tersebut dahulu, ya. Mungkin ada pertanyaan, saya kasih kesempatan di sebelah kiri saya satu, sebelah kanan saya satu. Oke, silakan satu. Oke, sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Salabi Bozi. Di sini saya mau bertanya Pak mengenai bagaimana sih environment membuka usaha itu terutama di kota Surabaya. Setahu saya kalau di Surabaya itu pekerjaannya itu memiliki pendapatan yang rata-rata itu UMR ya. Nah, dan memiliki pusat yakni yang dikuasai oleh Cindo, kemudian ada Madura, ada Arab dan Jawa. Dan kemudian saya ingin meminta insight nih kepada Bapak, bagaimana sih Bapak bisa bersinergi sama orang-orang di Surabaya, apalagi kan Bapak berjualan besi itu pasti ketemunya sama orang Madura gitu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Langsung jawab? Boleh? Boleh. Saya meyakini kalau kita mau masuk dalam suatu bisnis, maka dipastikan kita punya khazanah keilmuan yang banyak, ya. Dan kemudian kita bisa masuk di dalam bisnis itu. Yang saya lakukan saat itu pasti kita melakukan approach pendekatan, kemudian kami belajar ke mereka, dan sama seperti di China, saya juga belajar bahasa Madura. Jadi engkau bisa mengucap Madura, ya. Jadi kenapa kok kita harus bisa bahasanya Pak? Karena kalau misalnya kita bisa belajar bahasanya, maka kita akan mudah untuk approach, untuk menggali informasi, dan pastinya mereka juga akan apresiasi kita sebagai pendatang baru atau sebagai pebisnis yang kok menguasai ya bahasa saya gitu. Sama seperti yang di teman-teman di China juga. Kalau kita bisa menguasai dengan baik, maka pasti dia merasa akan dihormati. Ya. Kemudian di China itu ada filosofinya, kalau misalnya kita sudah dealing atau dealing bisnis dengan dia, pasti kita diajak makan atau minum teh, itu pasti, ya. Di situ kita bisa ngobrol deep, lebih deep lagi. Dan apa impactnya? Ya pastinya harga yang kita dapatkan itu pasti lebih murah daripada yang biasanya. Hanya dari skill communication, hanya dari the power of negotiation, the art of business itu memang di negosiasi kita. Jadi seyogyanya kita masuk di dalam bisnis. Kalau saya di besi, saya masuk di besi, kemudian saya pelajari, kemudian saya dekati pemain-pemain yang besar, dan saya belajar bahasanya supaya lebih deep lagi, dan kemudian baru di situ kami bisa berbisnis dan lancar begitu. Ya, ada lagi? Oke.
Satu kesempatan sebelah kanan saya, boleh? Oke, silakan. Sebutkan namanya. Boleh dibantu mic panitia? Perkenalkan, nama saya Arsi Pasha Hamamatalah dari MB 704. Saya mau nanya, kan bisnis besi ini masuknya kalau di ekonomi itu bisnis komoditas ya. Jadi di dalamnya tuh hanya sedikit ekonomi goodwill-nya, jadi susah dibedakan dari bisnis pesaing. Nah, selain dari menurunkan harga atau efisiensi produksi, gimana sih cara kita untuk dari bisnis besi ini mengoptimalkan dari profitnya itu sendiri? Oke, terima kasih, saya jawab Pak Faris. Pertanyaan yang cukup bagus. Jadi bisnis besi ini adalah komoditi. Pemainnya adalah old money, pemain-pemain lama, konvensional, ya. Karena kami melihat bisnis besi ini masih banyak yang konvensional. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita sebagai generasi milenial ya kita ya. Generasi milenial. Enggak, kalau saya milenial. Milenial. Kami melihat ini sangat terbuka besar peluangnya ketika kita bisa mengoptimalkan. Yang kami lakukan pastinya kita punya unique selling proposition. Kami berjualan tidak hanya di offline store, tapi kita juga melakukan SEO, optimasi di search engine optimasi di Google. Kemudian kami juga iklan. Kami sama seperti di sini, barangkali ada yang sudah jadi advertiser. Kami juga iklan. Iklan kami adalah awareness, tetapi tetap ada CTA atau klik to WA-nya. Supaya apa? Supaya memudahkan ketika mereka bertanya. Kemudian yang ketiga, kami juga pastinya ada namanya community activation. Kami menerapkan di setiap kabupaten yang kita buka, itu kita buka namanya paguyupan seniman las Yogyakarta, paguyupan bengkel las Bojonegoro misalnya. Itu kami buka. Kenapa? Karena kami melihat ini kalau diaktifasi maka branding kita itu pasti akan optimal. Itu yang kita lakukan. Kemudian something different than others, toko besi yang lain yang kami lakukan adalah we care with customer. Kita peduli dengan konsumen kita. Kami punya database konsumen yang luar biasa dan kami punya divisi CRM atau Customer Relationship Management. Di situ kami clear, punya semua dari satu kabupaten, ada satu kecamatan, ada satu desa itu ada berapa bengkel las. Titik koordinat, nama bengkel lasnya, kemudian namanya, tanggal lahirnya, sampai sesuatu informasi yang kita ingin dapatkan itu kita sudah dapat. Itu di setiap store kita. Kita mengoptimalkan itu. Dan kenapa kita lakukan adalah kita care. Mulai dari ketika dia ulang tahun, kami kirim bingkisan. Kita anggarkan hanya 100.000. Hanya roti jajan pasar atau roti. Tapi itu yang kita kasihkan kepada bengkel las dan dia menyampaikan, istri saya aja nggak pernah seperti ini Pak, bayangkan. Tapi bukan berarti ada buat mereka dan pasti mereka jadi akan menjadi customer loyal kita. Itulah yang kita lakukan. Kita harus mempunyai something different dan itu yang kita harus yang harus kita cari terus menerus supaya perusahaan kita, apapun perusahaan kita, misalnya di bidang yang lain-lainnya, itu punya tempat di hati customer kita. Itulah yang kami lakukan dan alhamdulillah kami terbukti, kami optimalkan 1 tahun, optimalkan itu dan kenaikannya cukup fantastis di revenue kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya berikan kesempatan untuk pertanyaan untuk yang ada di Zoom. Mungkin ada pertanyaan, kawan-kawan yang ada di Zoom silahkan di kolom chat. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan apa yang kemudian disampaikan pada hari ini atau sesi pertama ini, kami silahkan di sesi Zoom. Ada?
Silahkan open mic. Belum ada? Oke, saya berikan kesempatan satu lagi. Kalau ada teman-teman yang ada di Zoom, kalau ada pertanyaan silahkan langsung open mic atau kemudian bisa tulis di kolom chat gitu ya, pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Adit ya. Masih ada waktu. Saya berikan kesempatan lagi pertanyaan. Ada yang mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan yang ada di ruangan, bisa angkat tangan? Oke, boleh silahkan. Bisa dibantu? Halo, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Rani dari kelas MB 4709. Pertanyaannya, menurut Bapak, apakah semua orang itu bisa menjadi pengusaha atau hanya mereka yang memiliki karakter tertentu untuk menjadi seorang pengusaha? Lalu, apa saran Bapak bagi generasi yang ingin memulai usaha tapi ragu atau takut untuk memulainya? Gitu. Terima kasih. Oke, langsung bisa dijawab Pak Adit. Oke, saya jawab. Apakah semua orang bisa menjadi seorang pengusaha? Bisa, asal ada kemauan. Ya. Ida sudahul asmu wadaha as-sabil. Kalau ada kemauan, terbenang jalan. Siapapun bisa. Kalau misalnya kita mau kemauan, kita harus bagaimana kemauan itu ya? Kita punya visi, kita belajar, kemudian kita do. Siapapun bisa. Bagaimana supaya tips ya? Pastinya adalah takut itu hal yang wajar. Tapi kalau takut terus, ya ini yang nggak wajar gitu. Takut itu wajar. Saya saat itu, saya cerita sendiri, saat itu saya juga memulai bisnis yang awalnya kami kurang dana, itu juga takut. Wah gimana ya, kalau misalnya nanti usaha ini gagal, wah gimana ya. Tapi saya nggak mau mengafirmasi kegagalan, ketakutan itu dalam diri saya. Kalau berpikir positif, saya selalu, karena tadi itu servo mekanisme, kalau suatu hal yang kita pikirkan terus menerus itu menjadi mindset kita. Ya, kalau misalnya kita takut ya sudah selesai, nggak akan bisa. Tapi kalau misalnya kita mengafirmasi diri kita, oh saya bisa, saya belajar, untuk memitigasi resiko, maka saya harus lakukan ini supaya bisnis saya nggak gagal. Oh saya harus belajar kepada mentor yang ini supaya ini punya pengalaman yang luar biasa. Oh alhamdulillah saya sudah tahu semuanya. Ini waktunya saya belajar dan ini waktunya saya untuk do. Karena pada prinsipnya bisnis yang berhasil adalah bisnis yang dibuka dulu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Ada waktu? Oke, baik. Waktunya oke, 3 menit lagi. Ada pertanyaan satu lagi, kesempatan. Ada? Oke, boleh. Silakan. Nah, pas dua. Oke, silakan. Mic-nya boleh dibantu. Tes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nimada Dinda Permata Putri dari kelas MB 4708. Izin bertanya, tadi saya perhatikan Bapak itu bisnisnya adalah di bidang besi dan retail. Sedangkan yang di zaman sekarang ini bisnis itu banyak yang berjalan di sosial media atau online. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana Bapak tuh bisa survival di zaman sekarang ini, apa berkecimpung juga di bagian online atau tidak, dan gimana caranya? Itu saja Pak. Oke, terima kasih. Jadi memang bisnis kami di bidang besi and stainless steel, baja retail ya. Kemudian besi itu kan panjang. Kalau kita pakai ongkirnya misalnya JNE atau JNE itu kan cukup lumayan mahal. Maka tetap ya kita juga harus adaptif. Kami dengan tim digital kami yang ada di kantor, selain kita juga melakukan awareness, kami juga melakukan beberapa iklan awareness ya. Jadi tadi ada di Meta, kami juga iklan di SEO Google-nya, di Google, kemudian di yang lain-lainnya. Kami juga aktif di Instagram, mungkin bisa dicek di Duta.Merpati. Nanti
di situ juga sangat aktif Instagram kami, karena kami ada one day one konten, bahkan tuh konten juga di Instastory juga kita aktif juga. Jadi saya tahu kalau bisnis besi ini memang komoditi yang berat, yang besar, dimensinya juga besar. Tetapi kami melihat opportunity di situ, kesempatan yang bisa kita gali, dan ternyata banyak sekali revenue dari online. Jadi kami juga mengiklan, sama seperti teman-teman yang ada di sini yang sudah berbisnis barang kecil yang iklan di Shopee, yang biasanya spend budget iklan di Shopee atau melakukan iklan di Instagram, sama. Kita juga iklan di Instagram, kita juga iklan di Shopee, kita juga iklan di Google, semuanya. Karena kita harus adaptif. Kalau nggak gitu, ya pastinya orang yang pelanggan kami dari Kendari, dari Muna, dari Bitung, Sulawesi Utara juga nggak tahu kita. Tapi hari ini kami sudah kirim mulai dari Muna, kemudian Banggai, Gorontalo, kemudian di beberapa kota di Indonesia Timur. Kami sudah kirim. Dari mana mereka tahu? Dari iklan kami. Iklan yang kemudian dia tahu, kan kita tahu ya kalau bikin iklan itu kan mulai dari komposisinya itu kan hooknya, kemudian materinya itu kan harus 3 detik pertama kan harus bagus gitu supaya first impression-nya oke. Nah itu juga kita lakukan sehingga orang tertarik dan kemudian masuk di kami, kemudian dia WA ya, dan itulah yang kemudian dari situ kami mendapat revenue dari online. Begitu jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus yang luar biasa untuk pemateri kita pertama kita pada pagi hari ini, ya, Pak Pradita Aditya. Jadi luar biasa sekali bagaimana beliau kemudian membangun bisnis besi dan bajanya, kemudian retailnya, sampai kemudian mengarah ke food and beverage. Dan ini yang menjadi luar biasa kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Dan mudah-mudahan kita juga belajar bagaimana kita memaintenance terkait dengan bisnis yang kemudian dijalankan atau rencana yang akan kita jalankan. Tadi bisik-bisik dari Pak Adit untuk 4 penanya yang tadi di ruangan akan mendapatkan voucher Value Coffee sebesar 100.000 dari Pak Adit. Jadi nanti silakan untuk vouchernya bisa langsung setelah acara selesai tentunya ya, bukan sekarang tapi setelah acara selesai. Oke, teman-teman. Tadi ada hal yang kemudian menarik gitu ya dari apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Adit gitu ya, terkait dengan bagaimana kita mensikapinya dari sebuah perbedaan gitu ya. Jadi kalau kita itu selalu mendengarkan kata-kata hari ini apa gitu ya. Jadi kata-kata hari ini untuk sesi yang pertama ini adalah perbedaan bukan menjadi pembeda, tapi justru perbedaan menjadi kita sama gitu ya. Jadi terima kasih untuk Pak Adit atas kesempatannya pada pagi hari ini. Oke, kita istirahat sejenak gitu ya. Saya nggak mau teman-teman keluar, kita stressing terlebih dahulu sebelum saya memanggil pemateri yang kedua, karena pemateri yang kedua juga tidak kalah luar biasanya gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Pak Pradita Aditya. Oke, terima kasih Pak Adit atas kesempatannya untuk bisa sharing ke teman-teman. Oke, teman-teman, jenuh atau sudah bosan atau belum lah ya, belum bosan ya, saya ingin belum bosan. Oke, saya ingin kemudian teman-teman perhatikan saya biar kita ini tidak ngantuk. Saya yakin tadi yang di belakang itu sudah mulai terlelap gitu ya, karena saya melihat di Zoom sudah mulai ada yang ngantuk untuk tidur dan sebagainya. Oke, teman-teman, saya punya game. Oke, saya punya game. Teman-teman, saya ingin tahu kekompakan teman-teman pagi hari ini. Ya, saya pengen tahu kekompakan teman-teman di MBTI pagi hari ini. Oke, kalau saya bilang 1, kalau saya yang bilang 1, maka tepuk tangannya seperti ini. Itu kalau saya bilang 1, bagaimana? Oke, kita coba. 1. Oke, 1. Oke, wow, luar biasa ya. Ada yang masih tepuk-tepuk, bukan gini ya. Bukan gitu ya. Oke, kalau saya bilang 2, maka tepuk tangannya berubah. Ya, maka tepuk tangannya seperti ini. Oke, kita coba. 1, 2,
belum kompak. Oke, kita coba lagi. 2. Nah, belum kompak lagi. Oke, kita coba lagi. 1, 2. Wah, ada yang keplok doro itu yang panggil merpati gitu ya, cuman gini-gini saja gitu ya. Oke, ya. Oke, saya kasih challenge lagi. Kalau saya bilang 3, maka tepuk tangannya berubah lagi. Ya, tepuk tangannya bagaimana? Tepuk tangannya adalah yes. 3 kali. Oke, baik, kita coba. Saya pengen yang kompak. Kalau nggak kompak nggak mulai nanti gitu ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Gitu ya. Semakin ruwet. Oke, beri ruangan untuk kita semuanya. Oke, kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan sudah tidak ngantuk gitu ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Oke, mohon izin. Oke, teman-teman, ya, tadi kita sudah bincang banyak terkait bagaimana proses operasional dari sebuah bisnis atau kemudian bagaimana kemudian bisnis itu bisa berjalan. Bahkan tadi Pak Adit mengatakan ada yang namanya kesempatan, ya, adanya opportunity, adanya kemudian kita perlu yang namanya ilmu juga, gitu ya, dan sebagainya. Nah, pemateri yang kedua ini saya yakin teman-teman sudah mengenal beliau, gitu ya, dan saya yakin sebagian besar teman-teman juga sudah diajar oleh beliau, gitu ya. Beliau ini adalah seorang guru besar di bidang digital business strategy, ya. Dia adalah area risetnya ini luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau, dan terus terang saja saya dulu ketika menyelesaikan disertasi saya sering mengutip dari riset beliau, dan ternyata alhamdulillah justru ketemunya di sini gitu ya. Jadi ketemunya di sini. Jadi kebetulan riset saya, disertasi saya dulu sering mengutip apa yang kemudian beliau di Scopus dan sebagainya. Bidang riset beliau adalah di social computing, ya. Kemudian di blockchain, technology and ecosystem, dan digital economy. Selain sebagai dosen, beliau juga aktif di berbagai organisasi profesional. Salah satunya adalah beliau selain sebagai guru besar atau profesor in digital business strategy Telkom University, beliau juga sebagai director of digital business ecosystem research center di Telkom University. Kemudian founder and chairman of Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia, atau kemudian ID. Beliau juga sebagai honorary member of Asosiasi Blockchain Indonesia, dan beliau juga sebagai publication committee dari Ikatan Statistik Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan S3 beliau di Doctoral Program School of Electric Engineer and Informatik Institut Teknologi Bandung, dan menyelesaikan studi master beliau di Magister Multimedia Information System di ISS System Information Multimedia of University di mohon maaf ini saya harus belajar bahasa Prancis kelihatannya ini. Oke, mohon maaf. University de Pisadi Julius Verne in France, mohon maaf ya, karena orang Jawa lidahnya selengkap belepotan gitu ya. Jadi beliau menyelesaikan dengan bidang riset yang sangat luar biasa, dan beliau adalah satu guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Beliau adalah Profesor Dr. Andri Alamsyah, SSI, MSc. Oke, wah, ini saya sudah bersebelahan dengan orang pintar gitu ya. Mudah-mudahan mengalir nih, ilmunya mengalir ke saya gitu ya. Connect betul. Oke, Prof, bagaimana kabar saya, Prof? Baik, apik Mas. Apik. Ya, apik. Jadi alhamdulillah gitu ya. Saya satu
satu panggung bersama kawan-kawan dari Jawa Timur. Kira-kira dengan Pak Adit dari Surabaya, kemudian Pak Andri ini dari Malang kalau tidak salah, betul? Betul. Nah ini, jadi kira-kira bicara bahasa Jawa saya paham lah, kira-kira demikian. Oke, teman-teman, ini materi yang jangan sampai kemudian berkedip, kira-kira demikian gitu ya. Kalau saya melihat PPT beliau itu, waduh, luar biasa sekali, power sekali, gitu ya. Dia akan menjelaskan bagaimana kemudian ekosistem dalam bisnis digital seperti apa, dan bagaimana tren yang akan kita hadapi, yang akan kita lihat ke depan seperti apa. Beliau sudah mensarikan, ya. Kalau saya melihat ini PPT beliau itu hanya kurang lebih 10 PPT, 10 slide, tetapi kalau dijabarkan ini bisa sampai 1 semester, kira-kira demikian. Gitu ya. Jadi menarik sekali. Kemudian apa yang kemudian nanti akan disampaikan oleh Prof. Andri. Jadi teman-teman yang ada di Zoom atau kemudian yang ada di ruangan ini, tulis pertanyaan kalau misalkan ada kemudian pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Prof. Andri. Begitu juga yang ada di Zoom. Saya berharap yang ada di Zoom tidak hanya online saja, tetapi juga aktif untuk bertanya. Untuk pertanyaan silahkan tulis di chat room, untuk kemudian nanti kita akan sampaikan pada saat sesi tanya jawab. Oke, teman-teman, tidak lama-lama kita beri kesempatan kepada Prof. Andri untuk bisa menyampaikan materi. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Prof. Andri. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Faris. Saya sambil berdiri ya. Terima kasih. Semangat pagi. Wah, belum 45 menit. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa, terima kasih Pak Pradita. Pagi tadi barusan saya juga belajar banyak real business kayak gimana ya. Jadi di sini kita semua belajar bersama-sama. Nah, materi yang akan saya bawakan hari ini adalah mengenai bagaimana kita menghadapi dunia ketidakpastian ya. Bagaimana teknologi itu menjadi standar atau fondasi untuk kita bisa melakukan banyak hal. Tadi pagi Pak Pradita cerita banyak mengenai efisiensi. Efisiensi itu tidak bisa tercapai kalau kita tidak menggunakan teknologi. Jadi teknologi bukan hanya sekedar tools ya rekan-rekan ya. Kalau kita bilang teknologi tools itu masa lampau ya. Teknologi itulah bagian dari strategi kita untuk bermain bisnis atau berbisnis. Bahkan kalau mungkin kita ingin bisnisnya menuju ke global ya. Ada Pak Pradita yang memenuhi market Indonesia, kita juga punya market yang global. Dua-duanya penting, bukan berarti yang satu lebih penting dari yang lain ya. Nah, ini materi saya menavigasi bisnis ekosistem yang fluid, bagaimana role dari teknologi untuk menghandle namanya uncertainty. Maaf, saya agak lupa dengan slide-nya itu beberapa hari yang lalu, jadi isinya agak lupa. Oke, mungkin kita next saja ya. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat, ini adalah arena kompetisi dari yang ada sekarang. Kita mengalami namanya konvergensi. Jadi kalau dulu itu teknologi dibilang sebagai suatu area atau area untuk berkompetisi, teman-teman bisa lihat di sini di dalam e-commerce, rekan-rekan bisa pakai Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Ada berapa banyak teknologi yang ada di dalamnya, ya? Teknologi personalisasi, teknologi pembayaran, ya, teknologi kita menggunakan rekomendasi, ya, teknologi bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik buat kita, bagaimana kita meninggalkan review dan lain sebagainya, ya. Di dalam sini kita bisa lihat bagaimana ke depannya ini kita menuju ke depannya. Next generation of teknologi itu diantaranya adalah biomedical, ya. Sekarang kalau rekan-rekan ada yang baca bukunya Harari, kalau pernah tahu Harari ya, itu manusia maunya immortal, tidak mati. Jadi makanya kalau kita bikin krim kecantikan atau awet muda itu laku keras, ya. Pokoknya yang berhubungan dengan suplemen supaya kita terus-menerus sehat, memperpanjang umur dengan dalam kreativitas atau pikiran manusia, saya harus panjang umur, saya harus sehat, itu laku keras ya. Ini adalah next generation of need of people ya. Kalau dulu orang itu yang penting saya kaya, sekarang bukan hanya kaya, yang penting saya gimana saya bisa berumur panjang ya, walaupun pasti ada limitnya Pak Deden ya.
Kemudian di sini kita lihat ada namanya consumer biotechnology, drugs, kemudian semiconductor, apalagi kita sekarang udah masanya AI, LLM. Jadi kalau rekan-rekan suka lihat Sam Altman dengan ChatGPT-nya bilang bahwa teknologi semikonduktor adalah teknologi yang luar biasa ke depannya, ya. Nah, sayangnya Indonesia belum main ke sini, tapi bukan berarti rekan-rekan tidak bisa nyemplung ke sini. Teman-teman harus tahu bahwa ini adalah area masa depan, ya. Next. Nah, nextnya mungkin. Nah, ini baru terbit di awal 2025 dan ini perlu saya tekankan ke rekan-rekan MBTI. Jadi yang paling dibutuhkan ke depan itu adalah critical thinking, ya. Jadi kalau yang pernah saya ajar di kelas itu kadang-kadang saya suka ngambek Pak Haris. Gak ngomong dong kalian. Saya minta mahasiswa ngomong karena kita nggak perlu lagi manusia yang diberikan perintah, nggak ada. Kita mau manusia yang critical thinking. Cara melatih critical thinking adalah selalu banyak baca dan curiosity yang digali terus. Ya, ini namanya critical thinking. Rekan-rekan lihat di sana ya. Core in 2030 itu kan masa-masa rekan-rekan nanti 2030 itu adalah analytical thinking, resilience. Tadi resilient termasuk yang tanya ke Pak Pradita, gimana caranya? Ada kemauan itu artinya kalau Anda mendapatkan hambatan, Anda resilience, bounce back. Anda down, Anda balik lagi, itu resilience. Jadi kita nggak perlu orang-orang kalau diteror sedikit, dikasih stres sedikit, langsung mengkerut berani. Nah, saya suka ketemu tuh kalau mahasiswa skripsi, saya omelin dikit, nggak munculnya sebulan, 2 bulan gitu ya. Harusnya jadwal ketemuan kan seminggu sekali gitu ya. Nah, nggak boleh gitu. Jadi kalau dikasih stres, ditekan, bounce back-nya itu adalah nilai humannya. Jadi coba rekan-rekan pikir karakter masing-masing. Dipus, kemudian bisa nggak balik lagi. Dipus, jangan dipus makin tenggelam hilang nanti. Ya, itu adalah tipikal workforce yang kita cari untuk kedepannya. Dan sama juga kalau Anda memulai bisnis seperti ini, bukan hanya menjadi karyawan, semuanya. Ya, jadi di sana ada literasi teknologi dan lain sebagainya. Analytical thinking, leadership, kemudian systemic thinking. Kalau systemic thinking itu artinya melihat dunia dalam konteks ekosistem. Nanti saya ceritakan hari ini. Ya. Next. Nah, ada pepatah business as usual is over. Yang terus-menerus ketidakpastian. Ya. Terus-menerus. Prediksi pakai mesin learning, pakai AI juga sulit karena kita belajar prediksi itu dari pola-pola. Penjualan selama ini seperti ini, tapi penjualannya itu berubah karena ada COVID. Penjualan berubah lagi karena ada trade war kemarin, ya, dari Trump, ya. Jadi kita akan selalu berubah, ya. Nah, kemudian ada juga ternyata sekarang ada AI. Rekan-rekan lihat, Microsoft 9.000 tenaga kerja putuskan. Pabrik-pabrik mobil di Indonesia Nissan tutup, EV masuk, ya, EV ya, electric vehicle. Jadi mobil-mobil sekarang jualannya itu Honda, Toyota itu shrinking semua. Nah, pabrik-pabrik itu gimana, ya? Jadi AI shape business. Kemudian tadi yang cerita, tadi Pak Pradita pagi tadi cerita dia ke World of Coffee ya kemarin ya Pak ya. Jadi pameran kopi terbesar ya Pak ya, kalau nggak salah terbesar. Itu tempat ketemunya seller, supplier, provider, petani, koperasi, venture capital ketemunya di situ. Kenapa mereka ketemu? Karena supply chain-nya perlu resilience. Nah, supply chain itu ternyata fragile. Anda tahu supply chain ya? Jangan sampai ada kulaan ya, namanya bahasa Indonesia apa? Kulaan. Pengadaan, Anda ambil barang ya, tapi Anda tergantung dari satu atau beberapa, tiba-tiba satu atau beberapa itu hilang, mampus bisnisnya nanti ya. Jadi itu supply chain fragility. Yang terakhir, geopolitical impact. Kita tahu bahwa Indonesia
itu mostly nggak manufacture. Makanya Pak Pradita tadi cerita, datangnya dari luar, dirakit di Indonesia, disesuaikan dengan pasar Indonesia. Ya, jadi di Indonesia kalau kita ke geopolitical impact, kita harus mengimpor banyak barang dari luar. At the same time, produk kita seperti hasil kopi misalkan atau hasil pertanian itu mau dikeluarkan, di sana juga ada proteksinya. Jadi ini agak sulit. Jadi gimana kita cari celah-celah supaya kita lincah, supaya kita agile, supaya kita bisa cari jalur, ya. Next. Nah, kita tahu bahwa bisnis saat ini kerjanya itu nggak hanya sendiri. Nah, saya belajar lagi, saya sebut lagi Pak Pradita. Beliau ada besi, ada F&B, artinya diversifikasi bisnis, ya. Dan itu nggak sendiri, ada ekosistem. Anda tahu ekosistem ya? Ekosistem itu kalau dulu belajar biologi itu ada kodok, ada nyamuk, ya, ada ikan, ya, ikannya makan lava dan lain sebagainya. Akhirnya ada kepompong, kupu-kupu, dan semuanya hidup bersama-sama harmonis, semuanya mendapatkan value. Ekosistem seperti itu, ya. Jadi semua bisnis masuk ke dalam suatu kondisi, semuanya bisa mendapatkan value, ya. Yang pertama adalah hyper-connected network, ya. Bisnis itu bekerjasama across border. Jadi cross border Anda bisa dapat, udah biasa orang-orang di luar. Saya tahun kemarin riset kopi, investornya itu anak umur 24 tahun dari Prancis. Jadi mereka punya mindset, ada kopi di Indonesia, ya saya harus ke Indonesia, ngapain saya harus nyari kopi di Prancis, ya. Nah, rekan-rekan juga gitu. Saya mau cari pasar kripto. Nah, Anda sedia main kripto? Nah, itu di belakang main kripto, ya. Kalau di kelas saya biasanya saya racunin dengan kripto. Nah, mainnya di Indonesia marketnya besar nggak? Besar, tapi ya belum semua adopsi. Yang besar mana? Ya kita nggak harus main di Indonesia. Kita main di negara-negara lain, ya, across border, ya. Yang kedua, customer driven, data centric operation focus on experience. Jadi ini yang kita kalau punya digital services, rekan-rekan semuanya pakai Spotify, Netflix gitu kan, rekan-rekan bisa tahu nonton Netflix hari ini apa, besok apa, disaranin terus, ya. Kalau saya suka saya ceritakan selera film istri saya itu yang tahu adalah Netflix dibandingkan saya, gitu ya. Karena dia udah tahu apa yang dia akan tonton, gitu ya. Di Netflix itu punya algoritma rekomendasi yang secara pasti memprediksi nextnya Pak Pradita itu mau nonton apa, ya. Itu namanya customer driven. Nah, kemudian competition artinya yang tadinya bersaing sekarang berteman, ya. Samsung kalau nggak salah, Samsung siapa? Apple layarnya bisa beli dari Samsung. Anda tahu Samsung sama Apple dua-duanya berkompetisi, at the same time mereka berkolaborasi, ya. Jadinya competition, ya. Kemudian yang terakhir yang sering didengung-dengungkan atau sering dibilang di Telkom itu VUCA, ya Pak, ya. VUCA, volatile, Anda tahu volatile. Kemudian yang kedua yang ketiga kompleks, yang keempat adalah ambigu. Saya ngambil keputusan harus ini apa itu sih, kita bingung. Jadi leadershipnya di situ, milih yang paling resikonya paling rendah dan returnnya yang paling besar. Kalau perlu di tengah-tengah, gitu ya, optimasi, ya. Next. Nah, ini ada kalau kita mikir bisnis itu linear, rekan-rekan itu salah. Sekarang udah masuk yang ke kanan, ya, ke kiri, ya. Ya, itu linear. Kemudian ini adalah berbasis ekosistem. Nah, contohnya ini, siapa tahu Apple itu perusahaan apa? Apple perusahaan apa tuh? Apakah hanya HP? Apakah hanya MacBook? Apakah hanya monitor? Tidak, ya. Apple itu platform orkestrator, ya.
Kemudian yang kedua Amazon. Amazon itu bukan hanya seperti Tokopedia, dia ada cloud computing, ya, ada cloud-nya, ya. Kemudian ada ada recommendation system, ada data mechanism, ya. Jadi lengkap di sana, ya. Next. Nah, kita kembali ke teknologi, ya. Teknologi as a strategy compass. Jadi teknologi itu sekarang adalah engine dari bisnis model. Jadi bisnis model, ada tahu bisnis model ya? Pernah diajarin di kelas. Bisnis model can be built, dapat dibangun dari teknologi. Jadi teknologi dulu dipilih, kemudian kita bikin bisnis model. Ya, Anda kalau tahu blockchain bisnis, ya, seperti Indodax, toko kripto dan lain sebagainya, mereka build around teknologi, ya. Mereka jualan namanya NFT, mereka jualan namanya stablecoin, kripto dan lain sebagainya. Itu enabled by teknologi, ya. Yang kedua adalah value proposition-nya itu dari teknologi. Misalkan kita lihat matching, ya, personalisasi, ya, seleranya Pak Caduran, seleranya Pak Cak Faris itu apa, ya. Cak Faris terus menerus melakukan interaksi dengan platformnya, maka semakin banyak datanya diberikan, maka semakin mudah ditebak, ya. Kalau semakin mudah ditebak, besok seleranya pindah dari lagu dangdut ke jadi lagu keroncong, diikuti. Jadi Pak Faris sebagai manusia seleranya berubah, servis yang dia terima juga berubah. Itu bisa karena teknologi, karena ada AI, data analitik dan lain sebagainya, ya. Dan decision making yang kedua, begitu ada perubahan, kadang-kadang mungkin perhatikan dari lapangan di dunia nyata kan kita bingung katanya, tarif Trump kita harus ngapain nih, harganya naik kita harus ngapain nih, ya. Tapi sulit gitu kita mensimulasikan kalau kita ambil keputusan ini akibatnya apa nanti, siapa yang menanggung cost-nya dan lain sebagainya, ya. Kemudian personalization saya ceritakan tadi, yang terakhir adalah ekosistem, kolaborasi antar ekosistem, ya. Ya, jadi kalau Anda bisa menarik seseorang masuk ke ekosistem Anda, maka orang itu tidak akan kemana-mana. Misalkan saya contoh tadi Pak Pradita, ada food and beverage dan besi. Gimana mengkombin ini menjadi ekosistem? Jadi nggak lari kemana-mana gitu ya. Nah seperti itu. Hah? Iya, bacanya ambil dari. Misalkan kalau saya masuk ke Apple, saya udah biasa pakai namanya AirDrop ya. Begitu saya pakai bukan Apple, kan sulit saya mau AirDrop. Bagaimana susahnya dunia nggak pakai AirDrop gitu. Walaupun bisa, tapi lebih susah, ya. Kemudian mau nonton film ada Apple TV dan lain sebagainya. Semuanya ke situ, ya. Next. Nah, ada beberapa teknologi, ini mungkin saya nggak cerita banyak ya, teman-teman tahu ya. Ada hal penting yang ingin saya ceritakan adalah kecenderungan kalau kita main di dunia digital itu adalah di Indonesia terutama keamanan yang belum canggih, ya. Anda selama ini diskusi dengan orang, data Anda bisa diambil, Anda melakukan pembayaran, itulah hal yang riskan. Dan banyak kejadian di Indonesia, penipuan, scam dan lain sebagainya, nggak bisa dilaporin polisi karena polisinya juga ada di dunia nyata, bukan ada di dunia digital. Ya susah, ya itu kan problematik, ya problemnya gitu, ya. Kemudian ada juga namanya low code platform, ya. Bahwa sekarang teman-teman bukan hanya di bisnis, teman-teman di informatika sendiri itu pusing loh rekan-rekan. Anda kalau bilang dulu orang informatika bagian jago bikin coding itu sekarang udah bisa dibuat oleh AI. Jadi nggak perlu juga gitu loh. Anda juga bisa belajar, jadi Anda bisa jadi apapun juga gitu ya. Kemudian ada namanya digital twin, ini menarik. Digital twin itu adalah contohnya tadi Pak Pradita bisa melakukan namanya simulasi dan stress testing. Simulasi itu kalau saya import segini barang, cost-nya berapa,
untung saya berapa, itu namanya digital twin, tanpa harus melakukan in reality. Kemudian kalau ada perubahan atau stres terhadap jalur supply chain-nya, apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Itu namanya stress testing, biasanya diselesaikan oleh digital twin ya. Yang lain mungkin self-explanatory ya, bisa dijelaskan sendiri. Kemudian next. Nah, ini contoh-contohnya kemampuan dari AI dan cloud computing ya. Pertama, prediktif ya. Prediktif Anda tahu ya, bisa memprediksi. Kemudian personalisasi. Jadi tadi saya cerita Pak Faris mau dikasih rekomendasi next songnya apa ya. Itu bukan hanya Pak Faris, Pak Pradita juga, Pak Candiwan juga, Bu Eka juga, saya juga, rekan-rekan semuanya masing-masing juga. Itu yang namanya at scale ya, dalam skala besar ya. Kemudian intelligent automation ya, kemudian mengotomasi pekerjaan sehari-hari ya. Kemudian ada NLP, kemudian kalau cloud computing ada ya, ini mungkin technical ya, tapi teman-teman on demand, tiba-tiba saya butuh komputasi besar, itu bisa minta ke sana ya. Cost efficiency, global accessibility, dan inovasi untuk berkolaborasi ya. Next. Nah, chain, IoT, big data, ini 3 teknologi yang menurut saya rekan-rekan harus ketahui, terutama jika ingin go global. Kenapa? Karena Anda tahu namanya IP, kekayaan intelektual, tahu ya? Anda tahu tai lalat nggak? Ya. Tai lalat itu apa sih? Bukan? Ya, IP ya, intellectual property. Bagaimana misalkan seseorang di Eropa ingin masang tai lalat di pesawat gitu? Gimana caranya? Repot kan? Minta izin dulu, terutama mungkin bagian ekonomi kreatif ya. Nah, tapi kalau kita embed itu namanya brand tai lalat ke dalam suatu NFT, ada NFT ya, digital asset, maka itu bisa diakses secara global dengan mudah dan bayarnya langsung pakai uang berbasis kripto ya, Bitcoin dan lain sebagainya ya. Jadi blockchain itu adalah satu hal yang penting yang Anda harus pelajari untuk Anda go global. Kalau Anda ingin jualan services digital, Anda musician, Anda bikin musik, Anda bikin musik itu didengarin orang seluruh dunia, nggak perlu lewat Spotify, langsung dimainkan, setiap langsung dimainkan, maka uangnya langsung di-charge pakai smart contract. Ya. Kemudian ada IoT dan ada big data. Ya, ini big data, ini 47 udah ngambil big data belum? Belum ya? Ya nanti ketemu minggu semester depan. Nanti panjang. Next. Nah, ini ada 2 hal tadi. Atau 3 hal yang penting kita lihat. Digital twin tadi saya ceritakan, ya. Kemudian kemampuan low code, misalkan sekarang saya minta Pak Faris bikinin saya web dong. Mudah nggak? Mudah. Tinggal minta aja masukin ke AI. Jadi itu webnya, ya. Tanpa Pak Faris tahu kodenya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah cyber security tadi, ya. Supaya kalau jualan barang, jualan ini kita tahu bahwa pembayaran kita aman, barangnya benar punya kita. Kalau saya beli lagu, kalau saya beli IP itu beneran bahwa ini adalah milik kita, gitu ya. Bukan diaku-aku milik kita, gitu. Apalagi kalau dunia nyata aja banyak scam, apalagi dunia digital, ya. Next. Nah, di kondisi yang kita mau menuju ke digital dan global ini, ada strategi yang perlu kita lihat, yaitu pertama kita harus nomor 1 paling dasar agile mindset. Agile tahu nggak agile? Lincah. Jangan dikasih tekanan, dikasih stres, loyo, jangan, lincah, gerak. Diserang, cepat lincah menghindar, ya, lincah. Kalau cara saya, bisnis model saya nggak jalan, saya harus lincah ganti bisnis model, ya, lincah. Jadi pemikiran itu jangan fix, tapi moving around, ya. Yang kedua, untuk supaya lincah, Anda harus tahu data,
Ya, Anda harus tahu bagaimana mengolah data, membuat prediksi. Ya. Kemudian yang ketiga, resilience. Resilience artinya bounce back. Ya. Yang keempat, Anda harus cari partner atau ekosistem collaboration. Ya. Yang kelima, Anda planningkan skenario-nya. Ya. Anda mau bikin apa, itu skenario planning. Ya. Kemudian next, nah ini agile mindset. Ya. Ini detailnya. Contohnya yang dilakukan Spotify. Spotify itu kalau bikin fitur, mereka nggak top down, mereka dari bawah langsung. Namanya adalah squad. Orangnya sedikit aja. Saya mau nambahin fitur ini, saya mau nambahin fitur ini, itu gampang. Ya, kemudian dites dalam konteks tribe. Ya, kemudian diimplementasikan. Jadi kecil-kecil diimplementasi, kemudian dijalankan. Kecil-kecil diimplementasi, dijalankan. Jadi kalau misalkan gini. Pak Pradita jadi direktur, Pak Pradita bilang, saya mau begini. Apakah itu mudah nyampe ke bawah? Belum tentu, susah loh. Saya mindsetnya begini, visi saya begini, tolong dibuat begini. Apakah yang di bawah itu ngerti? Belum tentu. Dan itu hambatan terbesar dari organisasi bisnis. Anda kalau nanti punya anak buah kayak gitu ya. Tapi gimana kalau yang mengerjakan yang bawah dulu? Mereka mencoba membuat fitur, mereka tes, setelah dites, kemudian berhasil pengujian, baru ditarik ke atas. Ya, itu 20 detik ke 20 detik. Oke, saya lebih cepat dari itu. Next ya, ini yang penting ya. Kemudian yang kedua adalah data driven decision making. Ya, gunakan predictive analytics dan AI. Saya selalu bilang AI. Anda semua pakai ChatGPT untuk apa di sini? Membuat skripsi, membuat tugas. Pernah nggak ChatGPT digunakan untuk mengolah data? Ada yang pernah nggak? Pernah ya, pasti pernah. Jadi Anda bisa create data. Create data artinya Anda tahu data yang Anda butuhkan seperti apa. Kemudian di dunia nyata Anda tinggal mencoba mengkolek data seperti yang sudah didesain oleh AI. Kemudian datanya dimasukkan, modelnya diperoleh, Anda mampu melakukan predictive analytics, ya. Setelah itu bikin dashboard, ya. Dashboardnya terdiri dari banyak data, ya. Kemudian setelah itu Anda terbiasa menggunakan data. Apa datanya seperti apa, ya, kayak gitu ya. Kemudian terutama untuk early warning di sana ya. Early warning itu kalau ada gangguan, ada bukan hanya gangguan ya, ada anomali gitu ya, bisa berubah. Next. Nah ini kalau digital resilience, saya bicara bisnis digital. Yang pertama adalah kalau membuat suatu fitur atau sistem itu modular. Ya, misalkan Anda buat suatu sistem yang namanya e-commerce misalkan ya. Kemudian modularnya ditambahkan kemampuan chat, kemampuan review, kemampuan membayar, itu dibuat modular. Kenapa harus modular? Karena kalau satu rusak, yang lain nggak keganggu. Ya, modular. Yang kedua, supply chain visibility and flexibility. Ya, jadi ini tuliskan kita harus cepat bisa switch supplier and route, ya, suppliernya dan jalurnya, selama ada disrupsi, ya. Dan itu bisa digunakan dengan teknologi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah security, itu bukan ditaruh di terakhir tapi di embed dari awal. Jadi pas ngedesain sistem harus ada security-nya ya. Next. Nah, ini ecosystem collaboration sebagai contoh ya. Rekan-rekan kalau pakai Tokped atau bayarnya kan selalu bisa pakai yang lain ya. Bukan harus pakai GoPay kan. Nah, itu ada namanya API connection. Dia bisa connect ke services lain. Contohnya Anda mau bayar pakai Mandiri bisa. Kenapa Mandiri mau buka API-nya? Karena Mandiri juga butuh, ya. Atau bank-bank lain, BCA dan lain juga butuh untuk kita mengakses pembayaran mereka, ya. Jadi API ini adalah mengenable, ya, antar bisnis unit untuk saling berkolaborasi.
memberikan services dan memberikan data exchange and service exchange. Dengan ini nanti kita bisa tukar-menukar namanya diskon, selain diskon loyalty card, bisa ya. Bisa juga nanti pakai NFT dan lain sebagainya ya. Dan ini inovasi yang luar biasa ya. Next, kemudian nah ini yang saya ceritakan, digital twin tadi pentingnya. Jadi kalau zaman kemarin beberapa tahun yang lalu, 2 tahun 3 tahun yang lalu, orang ngomonginnya metaverse, tahu ya metaverse ya? Yang nggak jadi-jadi karena mahal. Tapi sebenarnya bukan metaverse yang kita ingin ambil. Kemampuan kita di metaverse itu apa? Itu adalah digital twin. Ya, Anda kalau ada yang main sandbox, ada yang main sandbox itu apa ya? Decentraland, game, ya Roblox ya. Itu Anda hidup di dunia digital. Saya dengan Pak Faris kita janjian, yuk kita bikin kota yuk. Ya, kita bikin kota, kita bikin smart kontraknya, Pak Pradita ikutan, Pak Pradita mau tinggal di kota kita, silakan, kita seneng. Tapi ada aturannya dalam bentuk smart kontrak, ya. Kalau Pak Pradita nurut, maka dia dapat reward. Kalau Pak Pradita nggak nurut, maka dia dapat punishment. Jadi setiap pekerjaan itu ada reward and punishment. Nah, digital twin itu dibuat seperti itu. Jadi digital twin itu bukan satu ini, tapi framework ya. Kita bisa create skenario, bisa kita simulate outcome, bisa analyze result dan refine approach ya. Masing-masing kita coba ya. Mana yang skenario kita mana yang lebih bagus ya. Jadi pengujian kalau kita belajar di ilmu-ilmu yang lama kita uji gitu ya. Kalau ini kita ujinya langsung banyak ya. Next. Nah, yang paling penting adalah leadership dan culture. Saya ingat Pak Pradita dulu bilang culture. Kalau itu habit. Ya, tadi Pak ya. Kalau habit ya. Tapi kalau keterusan maka jadi mekanisme yang di kepala, ya. Culture. Ya, culture kan? Ya. Culture itu yang membentuk organisasi menjadi lebih maju atau mau maju atau mundur, itu culture sebenarnya, ya. Culture itu nggak bisa dari atas bawah, dan culture itu harus continue ya. Yang paling diapresiasi culture itu kalau leadership-nya berdasarkan data driven, karena realis, bukan bombastis, bukan ideological ya. Kemudian adaptif ya, bisa cepat. Kemudian kolaboratif, dan yang terakhir kita harus kasih appreciation ke orang yang belajar. Nah, ini kadang-kadang agak sulit di Indonesia. Orang itu sukses dihitung dari apa? Hasil. OKR, objektif, ya, key result. Key result itu banyakkan hasil, money. Ada nggak resultnya itu proses? Jarang diapresiasi. Jadi nanti kalau teman-teman bikin bisnis harus apresiasi orang yang learning, ya. Karena learning itu yang bisa membentuk culture, dan leadership yang mengenable orang supaya kita bisa learning, ya. Oke, next. Nah, saya gambarkan Tesla. Tesla itu perusahaan apa? Software, ya. Software, perusahaan energi. Ya kan, dia softwarenya dan dia energinya, bentuknya otomotif, ya. Jadi yang di bisnis model yang dibangun oleh Tesla itu ya teknologi yang mengenable mereka membuat suatu produk di mana kita punya kontrol dalam bentuk software dan bisa berkolaborasi dengan energi efisien, ya, maka bentuknya adalah mobil, ya. Tech as a tool, ya, supporting existing business, technical enabler, improving business process, termasuk self-driving car itu kan, gitu. Dan tech as a core, embedded ke business model. Jadi ini adalah suatu contoh, walaupun sekarang kalah jualan nama BYD,
dan lain-lain sebagainya. Tapi inovasi ini bisa kita lihat bagaimana mereka growth dulu di awal-awal. Next. Nah, apa sih yang kita pelajari hari ini? Jadi yang namanya resilience dalam digital business, strateginya adalah tech dan ekosistem. Ya, kita lihat Apple ekosistem, kita lihat Tesla ekosistem, kita bisa nggak bikin ekosistem, walaupun dalam skala kecil tidak masalah. Ya, karena dengan ekosistem itu kita bisa exchange service, kita bisa exchange customer, kita bisa exchange data, in the end kita mempunyai growth yang sustain. Yang kedua adalah strategi untuk gesit atau agile. Ya, jadi agile itu dipenuhi oleh kemampuan kita mengadopsi teknologi, dan karena dunia tidak pasti, volatile, uncertain, maka kita perlu itu. Ya. Yang ketiga adalah uncertainty itu adalah tempat kita untuk melakukan inovasi. Jadi itu selalu opportunity. Kalau orang bilang trade war kemarin susah, itu opportunity sebenarnya. COVID opportunity juga, ada Zoom dan lain sebagainya. COVID ya, trade war kita bisa jual produk lebih murah, ya itu opportunity ya. Next. Nah ini pertanyaannya ya, apakah kalau kita udah punya bisnis, apakah kita fleksibel, apakah kita udah punya partnership untuk ekosistem, apakah kita punya data ya yang bisa digunakan atau di leverage, apakah kita gunakan simulasi atau digital twin tadi, apakah kita yakin kalau bisnis kita yang berjalan ini mengalami perubahan, apakah kita bisa? Nah itu adalah namanya pertanyaan yang kita harus yang bisa kita ambil dari sharing kali ini ya. Terakhir, next, habis nextnya. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Faris ya. Oke, terima kasih Prof. Andri, luar biasa sekali paparan yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya ini nggak cukup gitu ya, 45 menit nggak cukup gitu ya, karena saya baca slide per slide itu, wah ini tiap pertemuan, satu pertemuan itu satu slide, kira-kira demikian gitu ya. Oke, teman-teman semua, ini ada yang ngantuk, kita coba, mau izin Prof, saya mau tes lagi gitu ya, biar nggak ngantuk teman-teman. Masih ingat tadi 1, 2, 3-nya? Masih ingat ya? Oke, 1. Nah, kan ngantuk beneran toh. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, minimal 80% sudah bangun gitu ya, karena ada beberapa yang ngantuk dan sebagainya. Oke, teman-teman, tadi sudah sebanyak disampaikan oleh Prof. Andri terkait dengan bagaimana kita mengetahui ekosistem bisnis, khususnya adalah di teknologi gitu ya. Saya buka seperti tadi, ada sesi pertanyaan, mungkin yang ada di Zoom dulu. Oke, ada di Zoom yang bertanya? Silakan di Zoom boleh. Open mic atau di chat ada? Belum ada juga? Oke, baik. Kalau teman-teman yang ada di Zoom, misal ada pertanyaan, silahkan ditulis di chat Zoom gitu ya, chat room, atau kemudian nanti saya berikan kesempatan langsung ngomong gitu ya. Oke, ada? Oh, belum ada. Oke, baik. Saya berikan sesi pertanyaan untuk yang ada di aula, yang di ruangan. Satu pertanyaan sebelah kanan saya dan satu pertanyaan sebelah kiri. Oke, satu pertanyaan sebelah kanan saya. Oke, boleh. Belakang dulu. Silakan sebutkan nama dan kelas. Halo semua, selamat pagi. Jadi nama saya Edward Tenggeli dari kelas MB 4603. Jadi pertanyaan saya, Pak, karena ini kan berhubungan dengan teknologi ya Pak. Jadi kebetulan PKM GFT saya itu berhubungan teknologi, terutama dengan VR ya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, kalau kita melakukan penerapan VR dalam bidang pendidikan, apakah itu possible? Dan kalau iya Pak, menurut Bapak sendiri, manfaatnya bagi anak-anak atau peserta didik menggunakan VR itu apa aja Pak? Makasih Pak. Oke, langsung jawab atau boleh? Baik, terima kasih. Dengan Edward ya Pak ya. Ya baik.
VR itu kan sebenarnya kuncinya imersif ya. Imersif itu seakan-akan kita berada di kelas. Jadi kalau kita membutuhkan suasana yang imersif, maka VR itu penting. Tapi nggak semua orang belajar dengan suasana yang imersif. Ya, itu kuncinya itu. Misalkan Pak Faris maunya belajarnya sendiri aja, nggak perlu banyak interaksi, maka beliau nggak perlu VR. Beliau betulnya adalah saya pengen belajar tentang something gitu ya, misalkan tentang supply chain. Kalau saya semua pengetahuan terkini tentang supply saya baca sendiri, jadi itu tipe belajar. Tapi ada VR itu berguna, misalkan saya ingin belajar bahasa, saya ingin tes Inggris apa namanya? Tes bahasa Inggris? IELTS. IELTS itu kan latihan ini ya, latihan conversation. Nah itu dari VR. Dan kebetulan kan kalau kita lihat di YouTube kan sekarang udah sering muncul itu VR, ya latihan dengan AI. AI-nya seperti orang, terus kemudian conversation dengan kita pakai bahasa mau apa aja, mau Prancis, mau Inggris, mau Cina. Seperti saya sendiri dengan Pak Pragita bisa ngomong Cina ya. Saya ngomong Cina gitu, belajar gitu. Ya, jadi VR kalau menurut saya itu potensinya besar sekali, tapi mungkin bentuknya sekarang semakin diperkuat dengan adanya AI. Jadi tidak perlu kita pakai kacamata, ya tidak perlu. Tapi bagaimana dengan AI yang sekarang canggih, kita bisa ambilkan seolah-olah kita ada di tempat itu dengan orang natif, padahal orangnya itu AI, bukan orang yang di-hire untuk khusus melayani kita. Makanya perusahaan-perusahaan berbasis AI itu sangat kaya, karena dia nggak perlu hire orang satu-satu, dia bikin 100 orang semua jago bahasa masing-masing dari AI. Orangnya nggak ada, virtual semua, ya. Jadi perkembangan AI ke sana, ya. Mungkin bisa menjawab. Oke, satu lagi tadi ada sebelah kanan yang angkat tangan. Jadi, oke silakan, saya beri kesempatan. So my name is Muhammad Ramadan Dandi from ICT 1 actually, and my question is izin pakai bahasa, bagaimana perusahaan bisa membangun ekosistem yang kuat agar teknologi yang mereka gunakan benar-benar mendukung ketahanan bisnis. Terima kasih. Langsung, Prof. Dengan siapa tadi namanya? Muhammad Ramadan Dandi. Ramadan. Iya. Jadi bagaimana perusahaan bisa menggunakan kolaborasi ya, kolaborasi supaya tahan bisnis, gitu kan kuncinya. Jadi begini. Jadi seperti yang pesan saya di awal, we cannot do that individually. We need network, ya. We need partnership, we need collaboration. Cara mencapai collaboration itu adalah dengan open innovation, dengan salah satunya kalau secara teknikal itu dengan API, ya. Kita exchange services, kita bisa exchange data. Saya ambil contoh, Pak Faris punya bisnis bikin ini jual beli mobil, right? Jadi dia punya data semua jenis mobil yang ada di stok dia. Bagaimana pertanyaannya Pak Faris ini bisa menjangkau market yang lebih luas? Jadi dia dengan API-nya dia membiarkan atau bukan hanya membiarkan, menawarkan data saya ini bisa diakses oleh orang lain, ya. Misalkan ke perusahaan travel, nggak tahu hubungannya apa, ke perusahaan musik, ya, biasanya orang musisi pengen beli mobil juga. Anything that we can think of, ya, apapun yang bisa kita pikirkan. Jadi pengennya adalah kalau bisnis platform lain, misalkan e-commerce maju, bisnis saya harus maju juga dong, ya. Dan ini juga mau maju kalau saya juga didukung oleh Pak Faris. Kenapa? Karena customer saya punya pilihan, dia juga bisa lihat barangnya Pak Faris, bukan hanya lihat barang saya. Nah, sekarang itu yang namanya silo itu nggak ada. Yang kita kerja silo itu mati cepat. Tapi dengan kita membuka diri bahwa
services kita, data kita diakses oleh platform lain, demikian juga platform lain juga bisa kita akses, itu memberikan pilihan yang luar biasa terhadap end user. Ya, jadi lebih penting kolaborasi, dan itu tentu lebih tahan daripada kita sendiri. Logikanya seperti itu ya, Mas Ramadan. Sudah jawab ya. Oke, terima kasih Prof. Henry. Sebelah kiri, saya berikan kesempatan untuk pertanyaan. Oke, silakan belakang satu, boleh langsung. Sekali lagi yang ada di Zoom, kalau misalkan ada pertanyaan, saya persilahkan ya, ada di chat atau kemudian nanti di open mic langsung. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Zahra Livia dari kelas MB 4708. Pertanyaan saya, dengan adanya uncertainty sebagai satu-satunya hal yang certain dalam bisnis, decision making itu sebaiknya dilakukan bagaimana ya Pak? Apa kita harus terpaku dengan data driven decision making, atau kita itu juga bisa kolaborasiin sama intuisi atau gut feeling dari si leader atau leader sebelumnya, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, ini tergantung skalanya. Saya ngomongnya skala kecil dulu ya. Kalau skala besar akan sulit mengambil decision secara teknikal. Jadi kalau kita spesifik ke strategi usual, apakah kita kasih diskon, apakah kita melakukan suatu inovasi penjualan hari ini, itu sebaiknya kita gunakan berbasis data, ya. Jadi kemampuan kita memprediksi mood dari market. Jualan, saya bilang lagi jualan mobil ya. Mobil itu ada masanya dekat-dekat Lebaran laku keras gitu ya. Tapi jauh dari Lebaran ya gini-gini aja. Tapi kondisi itu bisa kadang-kadang drop. Nah, drop itu kita harus melakukan apa? Nah, itu data driven. Jadi kita bisa pasang suatu threshold. Kalau penjualan harian kurang dari 5, we need to do the extreme measure ya. Nah, itu yang gampang. Tapi ada juga yang lebih advance lagi. Kenapa orang drop berjualan itu? Ya mungkin karena kemampuan belinya kurang. Berarti pemikiran kita bukan jualan. Pemikiran kita adalah awareness. Ya, bahwa kita punya mobil, once they have money, they will buy to us, gitu ya. Kalau mereka udah punya uang, maka mereka akan kembali kita. Jadi kita jangan maksa beli. Kalau memang marketnya nggak ada duit, gitu ya. Nah, untuk tahu market gak ada duit itu gak bisa intuisi ya. Kita harus tahu kondisi market, kita harus tahu data dari BPS, kita harus tahu suku bunga dari yang diterbitkan oleh central bank dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pengambilan keputusan itu lebih baik dari unit-unit kecil tadi, kemudian diimplementasikan ke unitnya. Nah, itu mudah. Tapi kalau yang lebih kompleks lagi, misalkan CEO yang terdiri dari berbagai macam unit, maka sebaiknya kita melakukan semacam federated itu konsensus per bagian. Karena CEO tidak akan tahu detail semuanya. Ya, CEO itu hanya tahu gambaran besarnya. Kondisi market yang berubah setiap hari tidak tercakup di gambaran besar. Jadi kita perlu federated itu artinya satu organisasi kecil. Biasanya itu orang kalau belajar di blockchain itu tahu konsensus itu yang bisa dibisikkan ke CEO bahwa sebaiknya keputusan ya seperti ini ya, tetap CEO yang memutuskan. Tapi kemampuan atau willingness setiap organisasi kecil di bawahnya untuk berkonsensus, berkolaborasi itu tidak mudah. Leadership-nya harus membuat mereka mau dengan sukarela, punya culture ya, punya bukan hanya loyalitas, karena loyalitas itu menurut saya tidak relevan zaman sekarang ya. Yang relevan adalah mereka mau punya culture, learning dan tahu, kemudian dilakukan dengan baik juga sehingga mereka mau berkonsensus seperti itu. Mungkin seperti itu jawabannya. Oke, terima kasih Prof. Jawaban luar biasa, mantap ini. Oke, satu lagi yang sebelah kiri, saya kasih kesempatan. Ada? Mana? Ada? Yang ada di Zoom? Oke, boleh. Nah, ini sebelah kiri. Ini sebelah kiri nggak ada kesempatan, nggak ada yang bertanya sebelah kiri saya. Ini sebelah kanan ada banyak ini, semakin yang kanan ini ya. Oke deh, sebelah kanan. Oke, saya kasih kesempatan. Silakan.
Yang mana? Yang perempuan, yang perempuan. Mana yang perempuan? Oke, boleh. Yang perempuan. Oke. Ini diskusi kita semakin menarik ini. Ngomong teknologi itu memang nggak ada habisnya, kira-kira demikian gitu ya. Oke, boleh? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Diva Azur dari kelas ICT 02. Saya mau bertanya tentang yang soal agile tadi, tentang yang model tribe sama satu lagi itu. Ya, yang model tribe itu kan katanya cocok untuk bisnis yang seperti startup. Tapi buat institusi yang kayak pemerintah atau universitas itu realistis nggak Pak untuk diimplementasikan? Terima kasih. Baik, terima kasih dengan Anissa ya. Jadi pertanyaannya, kalau kita build from scratch gitu ya, startup, kita selalu pengen flat organization, di mana ya, contohnya Prajita ketawa-ketawa lagi. Kalau punya ahli komputer, kita mau ahli komputer itu diakses semua orang kan, tidak di dalam suatu divisi khusus. Untuk mengakses orang itu harus lewat divisi khusus, birokrasi dan hierarkical. Gak mau, kita mau setiap orang itu bisa diakses semua orang. Kadang-kadang walaupun kadang-kadang orangnya overload ya, tapi kalau overload kan beda lagi, kita bisa proteksi. Tapi jangan sampai hierarki, flat seperti itu. Nah, dari susunan struktur organisasinya satu flat, satu hierarki. Ya totally gak akan related gitu ya. Kalau tadi pertanyaan di pemerintah seperti itu akan bisa, ya mungkin akan sulit selama ini hierarki gitu ya, tidak flat tadi. Kalau flat itu kita sebenarnya berikan otonomi yang sebesar-besarnya, artinya mereka bekerja tidak diinstruksikan gitu loh. Instruksinya cuma satu, kamu berinovasi. Inovasi gimana? Terserah kamu berinovasi, memikirkan untuk berinovasi. Pikiran kamu adalah inovasi. Sementara kalau di hierarki itu adalah ada SOP, ada SOTK, ada lingkup job dan kewajiban, ya, hak dan kewajiban, job description. Sementara kalau ini tugasnya satu, inovasi. Nah, itu approach-nya udah beda, dan tentunya resultnya akan berbeda. Begitu ya, Anissa, cukup jawab ya. Oke, baik, terima kasih Prof. Andri atas kesempatan hari ini ya, karena waktu juga sudah menunjukkan sesi pada narasumber yang kedua sudah habis juga gitu ya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Prof. Andri. Luar biasa, pada pagi hari ini kita sudah kehadiran dua tamu istimewa, dua narasumber yang kemudian hadir ya. Yang pertama tadi adalah Pak Pradipta Aditya dan yang kedua adalah Prof. Andri, yang kemudian kita semuanya sudah mendengarkan apa yang kemudian dipaparkan. Oke, sebelum saya mengakhiri pada sesi ini, saya punya kata-kata hari ini. Kalau tadi Prof. Farida ya pantun ini kata-kata hari ini gitu ya. Oke, mata segar memandang alam, tubuh segar di saat menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup sesi ini dengan mengucapkan salam. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada MC kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdurrahman Faris Indriya Himawan, SEMSM PhD yang telah menemani kita pada sesi materi pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya akan diadakan penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Ibu Dr. Irni Yunita STMM. Kepada Ibu Irni Yunita dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan plakat secara langsung kepada pemateri dan moderator kita pada siang hari ini. Dan untuk tim dokumentasi dimohon untuk membantu mengabadikan momen ini. Untuk seluruh pemateri dan moderator kami undang untuk naik ke atas panggung.
Penyerahan plakat yang pertama akan diserahkan kepada Bapak Pradita Aditya SH. Baik, terima kasih untuk Bapak Pradita Aditya atas partisipasinya dalam acara hari ini. Penyerahan plakat yang kedua akan diserahkan kepada Bapak Profesor Dr. Andri Alamsyah. Penyerahan plakat yang kedua akan diserahkan kepada Bapak Profesor Dr. Andri Alamsyah SSI MSI. Terima kasih kepada Bapak Andri Alamsyah atas partisipasinya dalam acara hari ini. Baik, untuk penyerahan plakat yang ketiga akan diserahkan kepada Bapak Abdurrahman Faris Indria Himawan SE MSM PhD. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman Faris Indria Himawan selaku moderator atas partisipasinya dalam acara hari ini. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Untuk seluruh pemateri dan moderator, kami persilahkan untuk duduk kembali. Baik, terima kasih kepada tim dokumentasi. Baru saja kita telah mendengarkan materi yang sangat insightful dari Bapak Pradita Aditya dan Bapak Andri Alamsyah mengenai navigasi ekosistem bisnis yang dinamis dan motivasi-motivasinya yang sangat inspiratif. Karena tadi sudah melewati beberapa rangkaian dari mulai pembukaan, materi tanya jawab, hingga hadiah yang dibagikan, dan tibalah saatnya kita di penghujung acara MBDI hari pertama.